ada doa juga yang beliau sering baca teman-teman sekalian di dalam sholatnya. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Bukhari nomor 2397, kana yad'u fis shalah, bahwasanya Nabi SAW sering membaca dalam doa. Ini kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwasanya Rasulullah SAW kana yad'u fis shalah, sering kali beliau berdoa dalam surat, wa yaqul Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, selamatkanlah aku dari dosa dan banyak utang atau terlilit utang. Ya. Faqala lahu qail, ma akthara ma tasta'idu ya Rasulullah minal maghram. Seseorang berkata, ya Rasulullah, kenapa begitu seriusnya Anda berlindung dari terlilit utang ini? Qala innar rajula idza gharima haddatsa fakadzab wa wa'ada fa akhlaf. Ini alasan lainnya secara keimanan. Kata Nabi SAW, karena orang kalau terlilit utang, maka dia akan sering dusta, dan dia kalau berkata dia akan dusta, dan kalau dia berjanji dia akan pungkiri. Kena sifat orang-orang munafik gara-gara masalah ini, masalah utang. Al-Muhallab mengatakan dalam hadis ini terdapat dalil tentang wajibnya memotong segala perantara yang menuju pada kemungkaran. Yang menunjukkan hal itu adalah doa Nabi SAW ketika beliau dari utang, dan hutang sendiri dapat mengantar pada dusta. Artinya, kalau Anda buat satu perbuatan ternyata bisa membuka pintu dosa lain, maka ini sendiri sudah tidak boleh. Walaupun dasarnya utang pada orang ini, ya, terbuka pintunya kalau orang tidak mampu dari kita katakan. Tapi ini peka sekali. Kapan Anda buka sementara Anda mampu, berarti membuka pintu-pintu dosa lain. Ya. Tadinya dosa menunda pembayaran, dosa akhirnya Anda bisa berdusta pada saat ditanya, dan dosa juga Anda ingkar janji. Saya akan bayar, ternyata Anda tidak bayar. Saya bertemu dengan beberapa jemaah, Masya Allah, yang punya ya kemampuan finansial. Mereka membahasakan, ada di antara kerabat mereka orang mampu, tapi sengaja utang tidak mau bayar. Subhanallah. Ya. Mereka merasa bangga dengan tidak bisa bayar atau tidak bayar. Bahkan dengan percaya diri ketemu di acara perkawinan dan segala macam. Ya. Sementara mereka punya utang. Ditagih ya nanti. Ya. Saya pernah bertemu dengan seseorang juga begitu. Mengambil uang dari kami, kemudian ketemu seperti orang yang tidak ada utangnya sama sekali. Diingatkan, oh ya gampang. Loh, seakan-akan kita yang jadi pengemis, subhanallah. Dia tidak sadar dia sedang berbuat dosa besar. Ya. Jadi harus hati-hati sekali. Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, di halaman 57 menyebutkan, Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah dari berbuat dosa dan banyak hutang. Karena banyak dosa akan mendatangkan kerugian di akhirat, sedangkan banyak hutang akan mendatangkan kerugian di dunia. Ya. Dan ini hal yang harus diperhatikan baik-baik. Kalau ada di antara Anda yang utang lalu kemudian dia bisa lunasi, itu luar biasa. Itu luar biasa. Allah SWT berarti berikan dia kemudahan gitu ya. Dari hadis Ummul Mu'minin Maimunah radhiyallahu anha, kanat Maimunah taddanu dainan, faqala laha ba'du ahliha la taf'ali, wa ankara dhalika 'alayha, qalat bala inni sami'tu nabiyyi wa khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min muslimin yaddanu dainan ya'lamu Allahu minhu annahu yuridu ada'ahu illa addahu Allahu anhu fid dunya. Ummul Mu'minin Maimunah, istri Nabi SAW ingin berhutang karena dia lagi butuh, tidak ada uangnya. Lalu di antara kerabatnya ada yang mengatakan, jangan kamu lakukan itu. Sebagian kerabatnya mengingkari perbuatan Maimunah, sementara Maimunah memerlukan radhiyallahu anha. Ya. Maka beliau pun mengatakan, iya, sesungguhnya aku mendengar nabiku dan kekasihku Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang muslim memiliki utang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin melunasi utang tersebut, maka Allah akan memudahkan baginya untuk melunasi utang tersebut di dunia. Hadis diriwayatkan Ibnu Majah nomor 2399. Artinya, kalau orang darurat harus utang, apa boleh buat utang saja, tapi niat membayarnya. Kalau Anda punya kemampuan, jangan utang sama sekali. Ya. Di dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, Inna allaha ma'adda'ini hatta yaqdiya dainahu ma lam yakun fima yakrahullah. Allah akan bersama memberi pertolongan bagi orang yang berutang yang ingin melunasi utangnya. Dia memang niat mau melunasi utangnya. Sampai dia melunasi utang tersebut, selama utang tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah.
Diriwayatkan di Ibnu Majah nomor 2400.